Assalamualaikum, halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan tukang gambar. Pada video kali ini, aku akan menceritakan salah satu kisah yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa terkait dengan meledaknya Gunung Semeru akhir-akhir ini. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa mengalami erupsi hingga beberapa kali dan diketahui banyak memakan korban, baik korban jiwa maupun korban luka. Ternyata kejadian erupsinya Gunung Semeru ini tidak terlepas dari kisah-kisah mistis yang dipercaya oleh warga di Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui, bahwa di daerah Jawa memang masih sangat kental dengan hal-hal mistis. Dan juga masih banyak penduduknya yang masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Jadi tidak mengherankan apabila banyak warga di Pulau Jawa yang mengaitkan suatu kejadian dengan hal-hal mistis atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Salah satu hal yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa adalah kehadiran Sabdo Palon yang akan kembali ke tanah Jawa. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, Sabdo Palon ini dikenal sebagai dayang atau penjaga tanah Jawa selama ribuan tahun. Sebelum akhirnya terjadi sebuah tragedi yang mempertemukan Sabdo Palon dengan seorang pendakwa Islam asal Turki yang bernama Syekh Subahir. Menurut kisah kuno yang dikutip dari beberapa sumber, dikatakan bahwa sebelum menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syekh Subahir sempat melakukan pembersihan terlebih dahulu terhadap para lelembut yang menghuni tanah Jawa. Pembersihan yang dilakukan oleh Syekh Subahir inilah yang kemudian menyebabkan Sabdo Palon yang telah menjadi penghuni sekaligus penjaga dan juga pemimpin para bangsa jin di Pulau Jawa merasa terusik dan akhirnya keluar dari persembunyiannya. Singkat cerita, kedua tokoh sakti tersebut kemudian bertarung hebat. Beberapa sumber mengatakan keduanya bertarung selama 40 hari 40 malam. Sampai pada akhirnya, Sabdo Palon merasa kewalahan dan menerima Syekh Subahir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Namun untuk dapat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syekh Subahir harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh Sabdo Palon. Syarat-syarat itu berbunyi: 1. Jangan ada paksaan agama atau kepercayaan. Yang kedua, jika hendak membuat bangunan atau tempat pemujaan atau tempat ibadah, buatlah yang bangunannya nampak gaya Hindu Jawa, walaupun isi di dalamnya Islam. Yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu atau rajanya harus campuran antara Hindu dan Islam. Yang keempat, jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa. Hati-hati jika orang Jawa hilang kepribadian dan budi pekertinya. Jika hilang, maka Sabdo Palon akan datang lagi dan membuat goro-goro. Menurut serat Jongko Joyoboyo Sabdo Palon yang dikisahkan oleh Ronggo Warsito, disebutkan bahwa Sabdo Palon akan kembali menampakkan diri di Pulau Jawa setelah 500 tahun, terhitung setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Kemunculan kembali Sabdo Palon ini bertujuan untuk mengembalikan para penduduk tanah Jawa kepada ajaran agama Budi atau yang dikenal dengan istilah kejawen, yang merupakan ajaran kuno yang dianut oleh masyarakat Jawa di masa lalu. Syarat-syarat tersebut pun kemudian disetujui dan dihormati oleh Syekh Subahir. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, syarat-syarat tersebut bukan lagi menjadi tanggungan dari Syekh Subahir dan dianggap telah dilanggar oleh orang-orang di masa sekarang. Dan hal tersebut pula yang kemudian membuat Sabdo Palon akan kembali muncul. Dan jika dihitung dari janji Sabdo Palon yang akan kembali muncul setelah 500 tahun, dihitung dari runtuhnya kerajaan Majapahit, maka hasilnya adalah Sabdo Palon akan muncul di kisaran tahun 2020 hingga 2022.
Dan kemunculan Sabdo Palon ini ditandai dengan goro-goro atau kejadian-kejadian gaduh atau bencana yang banyak terjadi di Pulau Jawa. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi patokan para masyarakat Jawa untuk mengaitkan kejadian-kejadian bencana yang terjadi akhir-akhir ini dengan kemunculan kembali Sabdo Palon. Salah satunya tentu saja adalah kejadian erupsinya Gunung Semeru yang terjadi baru-baru ini. Lantas apakah kisah ini benar dan akan benar-benar terjadi dalam waktu dekat? Tentu saja kita semua juga tidak mengetahuinya secara pasti. Tapi yang jelas, sebagai sesama umat manusia, kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat ataupun kepercayaan orang lain. Itulah sedikit kisah yang bisa aku ceritakan tentang kisah di balik meletusnya Gunung Semeru. Jika ada kata-kata yang salah atau informasi yang kurang, silakan kawan-kawan berikan koreksi di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.